Bentar. Harus diganjal kan? Halo Engineer, kita kali ini akan menjalankan agenda perjalanan ke Ciptagelar, desa adat di daerah Sukabumi, namanya Kasepuan Ciptagelar. Gua Tommy, sama David, sama Budi dan Bro Yudi. Pokoknya kita akan jalan-jalan aja lah di sana. Kita akan meliput, katanya di sana tuh desanya punya teknologi yang benar-benar canggih ya, mandiri ya, dan mandiri juga. Untuk ukuran desa adat, tapi mereka ternyata melek teknologi. Dan kita akan ditemani sama partner kita nih. Apa tuh Mas Tom? Fortuner, Ciboros, dan sekarang dieselnya mahal lagi. Boros tangguh. Tapi kayaknya enak ya nanti ini. Dan kita juga haruslah. Dan berapa kira-kira biaya yang kita habiskan ke sana untuk konsumsi dieselnya kita juga akan hitung ya. Mungkin perjalanan kita bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke Ciptagelar. Oke, kita langsung aja cus, saksikan terus video ini sampai habis. Nah, kita mau isi solar dulu di pom bensin Pertamina nih. Kita isinya kalau ada sih Pertamina Dex ya. Sekarang kan solar lagi mahal ya. Ini 18.550 per liter. Kita lewat tol, jadi kita mau jemput kawan kita dulu nih di Bogor, di daerah Cideng. Nanti setelah itu langsung ke Ciptagelar. Ya, pengalaman saya menggunakan Fortuner diesel ini dengan perjalanan sekitar 118 km, konsumsi rata-rata sampai dengan Pelabuhan Ratu melewati Cikidang itu 10,7 km per liter. Karena memang tadi kita melewati wilayah yang memang berkelok-kelok naik dan menurun. Terus untuk handling aman ya, dalam artian enak. Saya masih bisa coba maksimalkan untuk jalur Cikidang karena bolak-belok itu di 40 km-an, 40 km per jam. Tapi safety-nya sih jangan di 40 tetapi di 30 karena bantingannya jalurnya cukup ekstrim kalau lewat Cikidang. Gue tadi sempat bawa mobil ini saat jemput ke teman saya itu di SMA 177. Kemudian digantikan oleh beliau dan saya coba untuk duduk di baris kedua ya. Kalau misalnya duduk di baris kedua itu saya rasain masih cukup nyaman ya. Nggak nyaman banget ya, tapi nyaman. Baris kedua karena kursinya juga empuk ya. Dan saat kelok-kelok memang agak sedikit ada body roll karena memang posturnya ini tinggi kan, badannya tinggi, jadi wajar lah. Terus saya tadi lihat ini konsumsinya 10,7 km.
18 kilometer dari Depok ke Pelabuhan Ratu ini tadi. Dari jarak satu strip ini cuma habis sepertiganya si jarum ini. Menurut gue ini ya ini full tanknya 80 liter. Tadi kita isi full tank itu sekitar 1,4 juta. Nah, gua sebagai boncengers ya, maksudnya sebagai penumpang yang di seat kedua, ini jujur gua mabuk banget sih. Tadi gua habis muntah juga di perut gua, kayak rasanya itu kayak terpecok-pecok gitu perut gua. Ya bagi gua gak nyaman sih ketika lagi lewat itu, kayak berasa banget kanan kirinya sih. Kalau bagi gua. Nah, kalau gua duduk di bangku depan. Nah, walaupun nggak nyetir, jadi gua bisa ngelihat visibilitasnya yang lebar. Jadi itu pandangan kita ke depan sangat luas banget. Jadi kita bisa tahu area di jalanan seperti apa. Untuk bantingannya, kalau misalkan duduk di belakang itu Budi muntah-muntah tuh. Tapi duduk di depan itu nyaman sih, walaupun agak kerasa karena ya kontur jalannya itu belokannya itu bahkan sampai ada yang huruf V, bukan U lagi, tapi huruf V ya bantingannya. Tapi so far sih duduk di depan nyaman. Kita perjalanan dibarengi dengan hujan ya. Jadi ketika sudah masuk Pelabuhan Ratu, posisi hujan sudah turun mulai sejak bawah. Belum setengahnya pun kita sudah dihadapi dengan medan yang sangat. Sampai akhirnya kita mundur lagi, dan itu mundur pun dengan penuh tantangan, mundur dengan belokan yang sangat patah banget. Kami sudah berusaha untuk mengurangi tekanan ban, tetapi karena ban yang digunakan adalah AT sehingga cengkramnya tidak ada. Termasuk juga bobot beban kendaraan di depan kurang, sehingga ketika walaupun kita buang setir ke kanan, lari ke kiri dan lain sebagainya, itu sensasinya ketika kita kemudian melakukan perjalanan. Dan pulangnya Malam itu sekitar jam 11:30 kita berangkat dari Cipta Gelar ya kalau nggak salah. Itu gue malam kita lewat mana? Kita lewat mana malam? lewat jalan. Lewat Cicadas ya? Ya. Oke, kita pulang lewat Cicadas, gak lewat yang sebelumnya karena kita pas sebelumnya itu kita melewati yang tanjakan itu kita nggak sanggup gitu, jadinya kita muter balik gitu. Ada kerasa beberapa kali, lebih dari 3 kali ketika jalanan nurun, itu ban depan itu walaupun kemudi dibelokkan ke kiri atau ke kanan, itu larinya beda, nggak sesuai dengan kemudi. Ada juga ban belakang selalu ngegrip atau ngunci. Nah itu bikin ngeri banget sih, apalagi dengan pandangan malam itu terjangkau gitu kan. Bening-bening kalau ada warung gitu kan kita bisa berhenti dulu ngopi. Nah itu cerita sedihnya, tetapi walaupun mungkin akan membangkitkan adrenalin buat yang lain, tetapi hal tersebut akan terbayar karena Cipta Gelar atau wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul yang terdiri dari lebih dari 50 kasepuhan ataupun wilayah itu menawarkan pemandangan yang indah, mulai dari jalur di atas bukit, kemudian juga awan yang di bawah seperti negeri di atas awan, bisa menjadi pilihan-pilihan lain untuk menemani kita gitu.